Mazmur 91 ayat 1 sampai 16 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Happy Sunday Super Kids! Apa kabar semuanya? Sehat luar biasa ya? Nah, gak terasa nih adik-adik, kita sudah memasuki minggu keempat di bulan Maret. Dan bulan ini kita banyak belajar mengenai takut akan Tuhan. Tak terkecuali hari ini, kita belajar mengenai takut akan Tuhan membuat kita menjadi anak yang jujur. Nah, adik-adik, siapa yang pernah bohong? Oh no! Ada? Tapi itu dulu ya. Sekarang Kak Sherry percaya kamu semuanya adalah anak yang jujur. Nah, hari ini kita akan memulai ibadah kita. Kak Sherly mau ingatin nih, kita harus menghormati hadirat Tuhan ya adik-adik. Kak Sherly juga mau ingatin sepanjang ibadah, no food, no gadget, and no toys. Ayo kita lipat tangan, kita berdoa bersama-sama. Mari kita bersatu dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan, kami mau mulai ibadah kami. Kami urapi jamaah kami supaya lewat ibadah hari ini kami bisa mengasihi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beribadah adik-adik. Super Kids, bersama Yesus, aku dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Happy Sunday Super Kids. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi,
Sebelum kita dengar firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami masih boleh beribadah online Bapa, di ibadah sekolah minggu Tuhan. Sebentar kami mau dengarkan firman Tuhan. Berkatilah Tuhan, urapilah hati dan pikiran kami. Jamah setiap hati anak-anak-Mu ya Tuhan. Begitu juga dengan hamba-Mu ini Bapa. Pakailah mulut bibir hamba-Mu Tuhan untuk sharing firman-Mu sesuai dengan isi hati-Mu, sehingga setiap anak-anak Tuhan yang mendengar, mereka mendapatkan sesuatu yang baru daripada isi hati Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati setiap anak-anak menjadi anak-anak yang dengar-dengaran akan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Adik-adik semua, hari ini kakak sangat bahagia loh adik-adik, bisa bertemu adik-adik lagi di dalam sharing akan firman Tuhan di minggu pagi ini. Adik-adik semuanya, sebelum kakak lanjutkan cerita firman Tuhan, kakak mau tanya dulu nih adik-adik semua di tempat ini. Ayo, tolong dijawab dengan jujur ya adik-adik. Siapa di antara adik-adik selama ibadah online yang dilakukan selalu mengikuti ibadah online? Ayo, siapa? Yang kedua, siapa yang ikutnya sekali-sekali aja? Yang ketiga, siapa yang sama sekali nggak pernah ikut? Ayo adik-adik, tolong dijawab dengan jujur. Kak Ria hanya tanya karena Kak Ria nggak bisa lihat adik-adik semua. Tapi Tuhan melihat adik-adik, melihat kejujuran hati adik-adik semuanya. Nah, sekarang kakak mau lanjut firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah tentang karakter kejujuran yang diambil dari cerita Alkitab, Kisah Para Rasul 4 dan Kisah Para Rasul 5. Adik-adik bisa baca di rumah nanti ya. Kakak akan lanjut dulu ceritanya. Adik-adik, pada zaman Rasul Petrus, semua jemaat hidup saling berbagi, hidup saling mengasihi, hidup sehati sejiwa, yang kaya menolong orang yang berkekurangan, dan bahkan ada dari antara mereka yang menjual tanah dan rumah mereka dan diberikan kepada rasul-rasul hasil penjualannya. Dan hasil penjualan ini dibagikan rasul-rasul kepada orang yang berkekurangan, kepada orang yang membutuhkan. Pada zaman itu adik-adik, mereka hidup dengan kasih karunia yang sangat melimpah-limpah. Karena mereka saling berbagi, mereka saling menolong, mereka saling peduli. Bahkan dari Siprus ada satu imam Lewi yang bernama Yusuf. Disebut juga oleh rasul-rasul Barnabas, yang artinya penghiburan. Nah, Imam Lewi ini juga adik-adik menjual sebidang tanahnya, dan semua hasil penjualan tanahnya itu diberikan kepada rasul untuk dibagikan kepada orang yang berkekurangan. Nah, di lain cerita, ada satu keluarga, satu bapak yang bernama Bapak Ananias. Istrinya bernama Ibu Sapira. Mereka juga ingin menjual tanahnya, ingin juga memberikan kepada rasul untuk dibagi-bagikan kepada orang yang berkekurangan. Ananias pun dan istrinya sepakat untuk menjual tanahnya. Setelah mereka menjual tanah, mereka mendapatkan sejumlah uang, dan Ananias memberikan uang ini kepada Rasul Petrus. Ketika Ananias datang bertemu dengan Rasul Petrus, Ananias menyerahkan sejumlah uang. Tapi adik-adik, hasil penjualan tanahnya itu tidak semuanya diberikan kepada Rasul. Ananias dan istrinya sepakat menahan sebagian.
Dan waktu itu Petrus bertanya kepada Ananias, "Ananias, benarkah segini hasil penjualan tanahmu?" "Iya, benar," kata Ananias. Terus Rasul Petrus berkata, "Ananias, kenapa hatimu dikuasai oleh iblis? Kenapa kamu membohongi Roh Tuhan? Kenapa kamu bohong kepada Tuhan? Manusia bisa kamu bohongi, tapi Tuhan tidak bisa." Wah, adik-adik, seketika itu juga Ananias langsung rebah dan meninggal. Wah, menyeramkan sekali adik-adik, karena ketidakjujurannya tadi. Tak lama kemudian, istrinya Ananias juga, Ibu Sapira, datang mau ketemu dengan Rasul Petrus. Kira-kira 3 jam kemudian dia datang, kucuk datang. Setelah ketemu dengan Rasul Petrus bertanya juga kepada Ibu Sapira, "Sapira, apakah penjualan tanahmu itu benar segitu?" "Iya Tuhan, benar. Benar Rasul." Ibu Sapira juga berkata demikian, karena Ibu Sapira tidak tahu kalau suaminya tadi sudah berbohong dan sudah meninggal. Seketika itu juga adik-adik, Ibu Sapira juga rebah dan meninggal. Dan mayatnya diusung oleh para pemuda dan dimakamkan di sebelah makamnya Ananias. Dan begitulah mereka, karena kebohongan mereka, mereka mendapatkan hukuman kematian. Mereka mendapatkan hukuman dari Roh Tuhan. Nah, adik-adik semuanya, dari cerita ini kakak mau sharing kepada adik-adik apa yang perlu kita pelajari dari cerita tentang Ananias dan Sapira. 1. Kita harus taat dan setia dan takut kepada Tuhan, agar kita memiliki sikap hati yang jujur. Kalau iya, katakan iya, dan kalau tidak, katakan tidak. Lebih daripada itu, kalau ada yang ditambah-tambah, itu adalah dari si iblis. Jadi hati-hati, jaga hati. Yang kedua, tidak jujur atau bohong itu adalah dosa. Dan dosa itu menerima hukuman. Dan dosa itu ada hukumannya, ada ganjaran. Tapi adik-adik contoh nih, kalau sekarang ini kita bohong-bohong, bukan berarti kita langsung mati adik-adik. Bukan. Maksudnya ketika kita bohong, karakter kejujuran kita itu yang mati. Karakter kejujurannya yang terbunuh. Bukan fisik kita, tapi karakter kita. Contoh nih, ketika kita mulai bohong sekali, terus bohong lagi, akhirnya jadi habit, jadi kebiasaan, sikit-sikit berbohong. Harusnya mau mengatakan yang sebenarnya, kita pun jadi berbohong. Itu namanya karakter kejujuran kita sudah mati seperti Ananias dan Sapira tadi. Tapi ini yang mati karakter kejujuran. Jadi ini kebohongan ini bisa membunuh karakter kejujuran, ketaatan, kesetiaan, kasih. Jadi adik-adik, kakak ingatkan, biarlah setiap kita takut akan Tuhan, sehingga rasa takut akan Tuhan itu akan menumbuhkan kejujuran di dalam hati kita, di hati setiap adik-adik. Yang ketiga, kejujuran akan membawa keberhasilan. Kejujuran akan membawa kita selalu beruntung pada masanya, akan selalu beruntung dimanapun kita berada. Jadi adik-adik, mulai saat ini hiduplah dengan jujur. Jangan pernah berbohong, walaupun bohong kecil. Sebetulnya nggak ada bohong kecil. Namanya bohong itu bohong. Itu adalah dosa.
Contoh nih, kayak adik-adik sekarang ini kan rata-rata belajarnya online. Jadi adik ya, belajar online, ngumpul tugas online, terus apalagi adik-adik ujian harian online, bahkan juga mungkin ujian yang sebenarnya pun kita sudah online kan adik-adik. Nah, ketika kita diperhadapkan dengan belajar online, kita juga harus jujur. Contoh nih, kalau kita ujian harian, jangan kita nyontek dari Google atau nyontek dari buku, tapi kita jujur mengerjakan setiap soal-soal yang diberikan oleh guru-guru kita. Karena apabila kita nyontek, kita tidak jujur, akibatnya adalah kerugian sama kita sendiri. Kita tidak mengerti apa-apa. Jadi ibarat kita hanya memindahkan satu tulisan dari buku yang lain ke PR atau ujian kita. Nah, itu adik-adik, itu juga bohong namanya. Tidak jujur untuk mengerjakan tanggung jawab kita. Nah, itu aja adik-adik. Kakak harap semua kita, semua adik-adik yang kakak sayangi, hiduplah dalam jujur, hiduplah dalam takut akan Tuhan, selalu andalkan Tuhan. Ketika kamu sudah takut akan Tuhan, maka kejujuran itu akan timbul sendiri di dalam hati kamu, dan kamu akan takut melakukan sesuatu hal yang tidak jujur, melakukan kebohongan, kamu pasti takut, dan kita akan disayang oleh Tuhan. Demikian firman Tuhan. Tapi sebelum kakak mengakhiri firman Tuhan ini, ada satu ayat hafalan yang diambil dari Matius 5 ayat 37. Jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Sekali lagi adik-adik, Matius 5 ayat 37. Jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Demikian firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Tuhan, kami yakin dan percaya setiap firman yang berasal daripada Tuhan akan bertumbuh di hati kami, bertumbuh di hati setiap anak-anak-Mu. Berkatilah setiap anak-anak-Mu sepanjang minggu ini Tuhan, hingga minggu-minggu ke depan. Mereka ada dalam keadaan sehat, ada dalam keadaan perlindungan Tuhan. Demikian dengan kami kakak-kakak sekolah minggu, biarlah kami terus taat dan setia melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan akhiri firman-Mu. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Salam. Shalom adik-adik. Nah, tadi udah mendengarkan firman Tuhan kan? Sekarang kita mau berdoa syafaat. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat segala berkat Tuhan yang telah kami terima. Terima kasih ya Bapa, tadi kami sudah memuji dan menyembah Tuhan, kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kami mau berdoa buat kakak-kakak sekolah minggu dan buat kami semua ya Tuhan, buat teman-teman. Terima kasih ya Tuhan kalau kami masih bisa beribadah ya Tuhan di masa pandemik ini. Kiranya ya Tuhan, Tuhan pulihkan keadaan sekarang agar kami bisa beribadah bersama-sama kembali ya Tuhan. Tuhan juga yang memberkati keluarga kami, berikan keluarga kami kesehatan. Kiranya jika ada yang sakit, Tuhan yang sembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Engkau juga yang memberkati Bapak Gembala kami, berkati juga pembangunan gereja kami. Kiranya Tuhan yang mudahkan segalanya ya Tuhan. Semoga gereja kami bisa cepat selesai dibangun. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk bangsa kami. Mohon berkatilah bangsa kami. Sembuhkan bangsa kami dari COVID-19 ya Tuhan. Berkati juga Presiden Bapak Jokowi dan wakilnya Pak Maruf Amin. Berkati juga semua pemerintah-pemerintah di bangsa kami. Kami juga bawa kota kami, kota Batam. Kiranya bangsa dan kota kami dijamah oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau akan menjawab doa kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Nova di Question Session. Selamat hari Minggu pada hari ini ya adik-adik. Kakak berharap semuanya sehat semuanya. Oke, Kakak Nova akan membacakan question pertama. Apa hubungan antara Ananias dan Safira? A.
kakak dan adik. B. Suami dan istri. Question kedua, Ananias mempunyai uang yang banyak dan itu adalah hasil dari menjual A. Sapi dan domba. B. Sebidang tanah. Question ketiga, bagaimana sikap hati Ananias dan istrinya dalam memberikan persembahan? A. Jujur. B. Bohong. Question keempat, bagaimanakah seharusnya sikap hidup berjemaat? A. Sehati sejiwa. B. Serumah. Question kelima, ini question terakhir ya adik-adik ya. Jika kita memiliki rasa takut akan Tuhan, maka hidup kita harus A. Jujur. B. Bohong. Ayo adik-adik, dijawab di nomor ini ya. Aduh berat banget nih, berat. Jawab ke nomor ini ya adik-adik. Adik-adik tulis jawabannya, dipoto, terus dikirim ke nomor ini ya. Nah, sekian dulu question kita hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Asik. Kak, kalian lagi ngapain? Kami lagi main. Oh, By the way, kenapa Maria bawa celengan? kan kita udah lama nggak gereja. Terus? Maria mau kasih persembahan nih. Oh, jadi maksud Maria kesini untuk kasih persembahan Maria yang selama ini Maria kumpulin di celengan. Iya kak. Oh, itu mah gampang. Maria tinggal transfer aja. Tapi Maria nggak tahu caranya kak. Maria bisa minta tolong sama orang tua. Oke deh kak, Maria kasih tahu mami dulu ya. Oke. Bye. Bye. Hai teman-teman, apa kabar? Nah, kita akan mau memberikan persembahan nih. Dan ini linknya. Nah, sebelum kita memberikan persembahan, kita doa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, hari yang indah ya Tuhan. Tuhan, kita akan memberikan persembahan ya. Tuhan berkati ya Tuhan. Tuhan terima kasih, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat memberikan persembahan. God bless you. Nah, adik-adik semuanya, gimana ibadah kita hari ini? Kak Mita percaya adik-adik semua yang ada di rumah pasti diberkati. Hari ini kita belajar untuk jadi anak-anak yang jujur, karena jujur adalah salah satu integritas kita sebagai anak-anak Tuhan. Jadi kalau adik-adik yang dulu pernah berbohong, apalagi yang suka berbohong, mulai sekarang semuanya harus ditinggalkan. Oke adik-adik? Jadi sebelum kita tutup ibadah kita hari ini, Kak Mita mau mengumumkan beberapa pengumuman nih untuk adik-adik. Yang pertama, Zoom kita yang biasa hari Kamis kita adakan untuk minggu ini, kita pindahkan ke hari Jumat. Jadi dalam minggu ini kita tidak ada Zoom yang hari Kamis, tetapi Zoom kita nanti di hari Jumat. Kenapa ya? Kira-kira ada yang tahu tidak? Iya, karena hari Jumat nanti tepatnya tanggal 2 April kita memperingati Hari Jumat Agung, di mana 2000 tahun yang lalu adik-adik, Tuhan Yesus rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita semua, menebus semua dosa manusia yang ada di dunia ini. Jadi hari Jumat ini nanti tanggal 2 April tepat kita akan memperingatinya, atau kadang kita juga sering sebut dengan ibadah Paskah. Jadi nanti hari Jumat kita ibadah bersama-sama melalui Zoom jam 3 sore. Ingat ya adik-adik, hari Jumat jam 3 sore tanggal 2 April tahun 2021 kita akan ibadah Zoom Super Easter. Oke. Oh iya,
sebelumnya kakak hampir lupa nih. Nanti waktu hari Jumat itu juga kita nggak hanya ibadah loh, kita nggak hanya praise and worship, tapi nanti di hari Jumat Agung itu kita akan mengadakan aktivitas-aktivitas. Jadi nanti adik-adik siapkan ya bahan-bahannya. Yang pertama adik-adik siapkan kertas karton atau kertas HPS juga bisa ya. Kemudian adik-adik siapkan juga kertas kardus. Jadi kalau ada kardus yang di rumah nggak dipakai lagi, adik-adik boleh pakai. Jadi boleh dipersiapkan dari sekarang. Kemudian gunting, pensil, penggaris, kemudian lem fox bisa ya. Kemudian juga adik-adik siapkan biji-bijian. Biji-bijian boleh biji kacang hijau, biji jagung, beras, biji kacang merah, kacang-kacangan lah ya. Kemudian adik-adik juga sediakan pensil warna. Boleh pensil warna, boleh spidol warna, boleh krayon ya. Boleh juga adik-adik yang tambahin lagi dengan glitter atau apa aja aksesoris yang adik-adik punya. Nanti adik-adik boleh sediakan. Kira-kira adik-adik tahu nggak ya kita mau bikin apa? Nah, penasaran kan? Jadi nanti hari Jumat ya baru kita tahu kita mau buat apa. Dan sekarang ini kita harus sediakan dulu bahan-bahannya. Terus satu lagi adik-adik, jangan lupa sediakan telur rebus. Jadi satu orang harus punya 1 telur rebus. Mau diapain ya kira-kira telur rebus kita? Nanti ya hari Jumat kita ketemu. Nah, ini aja pengumuman tambahan yang Kak Mita mau sampaikan. Terima kasih buat kesetiaan adik-adik yang sampai hari ini boleh beribadah bersama-sama sekalipun tetap online. Sampai ketemu hari Jumat adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.